Beliau mengatakan, at-tafawutu bainan nasi bil amali sholih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala akhrami rusulih wa asrafi khalqihi sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Syiar Senja Ramadan Media Center Nurul Qalbi yang Allah rahmati, kembali kita bersua di Ramadan kali ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Para pemirsa yang Allah rahmati, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Rawaiul Bayan, tafsir ayatil ahkam minal Quran, itu ada di juz pertama halaman 290. Beliau mengatakan, at-tafawutu bainan nasi bil amali sholih. Perbedaan di antara kita, di antara manusia terkait dengan lebih mulia, yaitu bukan terletak pada banyaknya harta yang kita miliki, bukan pula terletak pada jabatan kita yang mentereng, tidak pula pada status sosial yang ada pada kita, pun tidak juga pada nasab keturunan dari mana kita berasal. Oleh karena itu, menurut beliau, yang membedakan di antara kita adalah amal soleh kita, amal baik kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kepada kita untuk mengutamakan amal soleh. Ini dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Wa qaddimu li anfusikum, wahai kaum muslimin, hendaknya kalian mendahulukan, mengutamakan amal soleh, amal baik teruntuk diri-diri kalian. Para pemirsa yang Allah rahmati, namun demikian amal baik, amal soleh itu tidak punya nilai guna, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bila tidak diiringi dengan keikhlasan. Sebab yang menjadi punya nilainya amal ibadah kita sehingga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan adanya keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 10, wal amalu sholihu yarfa'uhu. Allah hanya mengangkat, memberikan pahala khusus untuk amal soleh yang diiringi dengan keikhlasan. Para pemirsa yang Allah rahmati, lantas apa definisi ikhlas itu sendiri? Ikhlas itu berarti ifradul qalbi li ibadati rabbi, yaitu
mengosongkan hati kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila masih ada selain Allah di hati kita, semisal kita ingin dihormati, ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai orang yang saleh, yang lebih mulia dari yang lainnya, masih ada kata kalau bukan saya, jika tidak ada saya, bukankah saya yang mengawali, bukankah saya ini atasannya, maka yakinlah itu tidak ada ikhlas dalam amal ibadah kita, tapi hanya ada riya, sehingga menjadikan amal ibadah kita menjadi tidak ada guna, tidak bermanfaat. Banyak ayat yang menyuruh kita untuk ikhlas dalam beramal. Misalkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus, ikhlas menjalankan agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang Allah rahmati, amal ibadah kita jika tidak diiringi dengan keikhlasan, itu laksana jasad, tubuh tanpa ruh. Dia tidak bermanfaat, dia tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kemudian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan, al-a'malu suwarun qaimatun. Amal ibadah itu laksana jasad tanpa ruh. Wa arwahuha, ruh dari amal ibadah kita yang bisa menghidupkannya sehingga bisa bermanfaat, punya nilai bagi kita, yaitu biwujudi siril ikhlasi pihak, yaitu dengan adanya keikhlasan di dalamnya. Para pemirsa yang Allah rahmati, mari sama-sama kita perbanyak amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Tapi jangan lupa untuk kita iringi dengan keikhlasan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu punya nilai, punya pahala, nanti kelak di akhirat kita nikmati. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.